Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Abai 17. Pada video kali ini kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan kita yang dari buku Komunikasi Politik, Pemahaman secara Teoretis dan Empiris oleh Bapak Efriza dan Bapak Jerry Indrawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang media massa dan kekuasaan politik. Jadi, di mana ada kekuasaan politik, biasanya di situ ada media massa. Dan apa hubungannya antara media massa dan kekuasaan politik? Kita akan membahasnya di video ini, insya Allah. Media massa atau pers sering disebut sebagai pilar keempat dalam suatu pemerintahan, setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahkan media dianggap powerful dalam hal mempengaruhi pikiran, peranan, dan perilaku. Jadi di negara-negara demokrasi biasanya ya, ada yang namanya trias politika. Trias politika itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tapi terkadang media masuk di pilar keempat di dalam demokrasi itu. Itulah saking hebatnya media massa itu sampai disejajarkan atau dinomor empatkan dalam trias politika. Manakala di dalam suatu negara media massa mampu menjadi salah satu instrumen bagi adanya kebebasan berekspresi dan berpendapat, maka dapat dikatakan negara tersebut bercorak demokratis. Sebaliknya, ketika media massa di negara tersebut tidak bisa menjadi instrumen bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat, apalagi selalu berada di bawah kontrol penguasa, maka bisa dikatakan negara tersebut tidak demokratis. Nah, jadi media massa, bebas atau tidaknya media massa, itu bisa menjadi ciri dari negara demokrasi atau tidak. Seperti Indonesia di zamannya Orde Baru. Di zaman Orde Baru, Indonesia termasuk negara yang kritis demokrasinya. Hampir punah istilahnya lah ya. Hampir tergerus semua. Karena waktu di Orde Baru, media massa itu hampir semuanya dibungkam. Kalaupun ada media massa yang berani bersuara, itu pun udah lewat pemeriksaan dari penguasa. Lanjut. Secara umum, struktur politik terbagi menjadi dua, yaitu struktur politik yang bersifat informal dan formal. Pengelompokan secara informal misalnya partai politik, golongan kepentingan, golongan penekan, media massa, tokoh politik, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk struktur politik formal adalah lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, militer, kepolisian, kelompok birokrasi, dan sebagainya. Jadi, struktur politik memang ada dua ya, yang formal dan formal. Yang informal tadi, yang formal trias politika dan sebagainya. Media massa bisa masuk ke dalam pemihakan isu dan kebijakan-kebijakan tertentu. Bahkan, media massa bisa memihak kepada calon atau partai tertentu. Nah, ini dia. Bisa menjadi bahaya banget ini dia. Media massa ini memang bisa memihak atau berpihak ke calon atau partai tertentu. Apalagi di zaman atau di tahun-tahun politik. Seperti tahun-tahun kampanye. Waduh, itu parah itu sih. Itu ada yang media massanya kelihatan banget menyudutkan atau berpihak ke partai politik atau calon dari politik tersebut gitu ya. Entah itu calon presiden atau itu calon gubernur atau yang lainnya ya gitu ya. Ataupun media massa yang memang mendukung, cuma dia lebih berhati-hati, nggak terlalu kelihatan banget gitu mendukungnya. Nah, ini kita bisa sadari sebagai masyarakat bahwa memang media massa bisa memihak isu misalkan isu sekarang misalnya tentang Palestina, isu sekarang tentang apalagi misalnya tentang terorisme atau yang lain-lain gitu ya. Dan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya presiden membuat kebijakan dilarang mudik atau gimana gitu ya. Dan itu bisa memihak. Yang bahaya tadi,
pas lagi kampanye. Ini bisa aja memihak kepada calon atau partai tertentu. Jadi media massa kalau dibilang netral sepenuhnya kayaknya sih udah enggak. Kalaupun itu ada media massa yang netral, itu sangat sedikit sekali. Nah, Kenneth Newton and Jan W. van Det menggunakan 4 teori untuk menjelaskan ada tidaknya pengaruh media massa. Jadi ada tidaknya pengaruh media massa, ada nih teori-teorinya. Yang pertama, teori penguatan. Teori ini berpendapat bahwa pengaruh media massa adalah minimal. Apa yang dilakukan media massa pada dasarnya tidak lebih dari sekedar refleksi dan penguatan opini yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi dalam teori penguatan ini, pengaruh media massa tuh kecil. Jadi kalaupun ada pengaruhnya, media massa tuh cuma jadi penguat opini dari masyarakat. Yang kedua, teori setting agenda. Dalam teori ini, media massa dianggap tidak dapat menentukan apa yang kita pikirkan, tetapi media massa dianggap dapat memiliki pengaruh terhadap apa yang kita pikirkan. Jadi lebih kuat dari teori penguatan tadi. Teori setting agenda memang media massa nggak bisa menentukan apa yang kita pikirkan, tapi media massa bisa atau dianggap dapat memiliki pengaruh terhadap apa yang kita pikirkan. Yang ketiga, teori priming and framing. Dalam pandangan teori priming, media dapat mempengaruhi karena lebih fokus pada isu-isu tertentu, bukan yang lain. Sementara teori framing, media melakukan setup untuk memengaruhi penafsiran pemirsa dan pendengar tentang suatu isu dalam makna tertentu. Ini yang sering banget ada di media gitu ya, memakai teori ini. Teori priming yang tadi adalah media dapat memengaruhi karena lebih fokus pada isu-isu tertentu. Jadi karena fokus pada isu-isu tertentu, media ini bisa memengaruhi masyarakat. Dan framing apalagi. Framing tuh sering banget dilakukan oleh media-media. Apalagi media-media yang berpihak. Seperti melakukan setup, memengaruhi penafsiran pemirsa gitu ya. Jadi seakan-akan pemirsa tuh dihipnotis gitu oleh si media. Keempat, teori efek langsung. Media dalam teori ini dipandang memiliki pengaruh langsung pada sikap dan perilaku seseorang, termasuk di dalamnya adalah perilaku politik. Media massa tidak hanya sekedar sebagai institusi yang merefleksikan realitas, melainkan institusi yang memiliki pengaruh terhadap realitas itu. Ini lebih parah lagi, lebih kuat lagi istilahnya. Teori efek langsung. Jadi media ini dalam teori ini dipandang memiliki pengaruh langsung. Saking hebatnya media gitu ya. Bisa memengaruhi sikap dan perilaku seseorang, coba tuh. Menurut Krauss, ada 4 peran media massa di negara demokrasi. Yang pertama, sebagai watchdog, anjing pengawas, yaitu sebagai pengawas proses pemerintahan dengan memberikan berbagai kekeliruan, kesalahan, atau korupsi yang dilakukan oleh para birokrat. Jadi, media dalam watchdog ini, anjing pengawas ini, media yang selalu mengawasi pemerintah. Pemerintah melakukan kekejian, pemerintah melakukan korupsi, KKN gitu ya. Kesalahan yang fatal, itu biasanya media langsung ngawasin dan langsung memberitakan. Yang kedua, sebagai guard dog, anjing penjaga. Sebagai penjaga dengan menjalankan fungsinya menyampaikan informasi dan pengaduan penting yang berpengaruh terhadap penilaian serta keputusan politik masyarakat. Jadi media massa ini menjalankan fungsinya menyampaikan informasi. Jadi seperti media-media yang kita tahu ya, memang menyampaikan informasi dan pengaduan penting yang berpengaruh terhadap penilaian serta keputusan politik masyarakat. Yang ketiga, sebagai guide dog, anjing pemandu, yaitu menjalankan fungsi untuk mendidik masyarakat dengan menginformasikan berbagai masalah mengenai kebijakan politik. Nah, ini sering juga ya dilakukan oleh beberapa media untuk mendidik masyarakat dengan menginformasikan berbagai masalah. Jadi kalau ada masalah diinformasiin dan mendidik masyarakat secara nggak langsung gitu ya mengenai kebijakan publik. Misalkan ada pemerintah melakukan kebijakan ini, di informasi ini sama si media, itu kan bisa mendidik masyarakat juga. Oh ternyata pemerintah melakukan
kesalahan misalnya, atau kebijakan seperti ini misalnya. Yang keempat, sebagai lapdog, anjing pangkuan, yaitu menjadi media dari pengusaha atau penguasa untuk memobilisasi dukungan terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah. Itu tadi tuh, media-media yang memang dalam tanda kutip itu dibeli atau dikuasai oleh pengusaha atau penguasa, atau campuran ya, udah penguasa dia penguasa juga, udah penguasa dia pengusaha juga gitu ya. Nah itu media bisa tuh dijadiin istilahnya seperti itu, lapdog, anjing pangkuan. Mereka media yang apa namanya ya, mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah gitu ya, dan yang lain-lain. Media harus mengambil sikap terhadap pemerintahan agar tidak menjadi alat bagi elit politik yang mempunyai kepentingan untuk mengontrol opini masyarakat demi melindungi kepentingan mereka. Media bukanlah lembaga yang pasif sehingga hanya tunduk pada pengaruh politik. Sebaliknya, media memiliki pengaruh yang kuat terhadap politik apabila media memiliki pengaruh yang kuat terhadap politik pada level struktur maupun pada level individu. Jadi media tuh nggak boleh yang namanya jadi budak elit politik, istilahnya elit politiknya atau pemerintah melakukan kebijakan ini enggak aja gitu, walaupun memang kebijakannya merugikan masyarakat banyak gitu kan. Nah itu media yang rusak seperti itu, media yang udah gila duit, gila kekuasaan. Itu sebaiknya media-media yang jadi budak-budak korporat, budak-budak para elit-elit politik yang jahat untuk yang cuma memikirkan dirinya sendiri, itu sebaiknya kita jauhi aja media-media yang seperti itu ya. Terima kasih. Gambar-gambar ringkasan ada di akhir video. Terima kasih yang udah nonton sampai detik ini, sampai akhir. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, share, and comment ya. Mohon dimaafin apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Thank you and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.